Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Annabelle from Faxandora. My regards to Ustadz Ustazah and my dear friend. Let me take you all on a journey back in time to a hot and sandy desert city called Mecca. In that city, there was lived a humble young man who would one day change a history of Islam. His name was Muhammad. Life wasn't easy for him. His father passed away before he was even born, and his mother passed away when he was still a young child. But despite all that, he grew up becoming a kind, polite, and gentle boy. As teenager, people recognized Muhammad is different from the other teenager. He was always honest, kept his promises, and was the one you could trust. Because of that, people of Mecca gave him a special title, Al-Amin, which is the trustworthy. When he grew older, he became a trader. He joined trade caravan, crossing the desert to places like Syria and Yemen. Back then, many traders was dishonest. They would raise the price unfairly, or hide the broken item, or trick the customers. But Muhammad, never. He would always fair, polite, and truthful. His good reputation spread, and soon a wealthy and noble woman named Khadijah heard about him. Then she decided to hire Muhammad to managing her business. And guess what? Not only did her business succeed and makes a lot of profit, but she was also amazed by the Muhammad's character. And then Khadijah becoming Muhammad's wife. Guys, do you want to hear some of the most famous story about our Prophet Muhammad? Oke, here's the deal. Ini terjadi pada saat Ka'bah direnovasi. Pada bagian Hajar Aswad terjadi perselisihan. Siapakah yang akan menaruh kembali batu suci ini? Para pemimpin kabilah merebut kehormatan itu. Hampir saja perang pecah. Namun akhirnya para tetua sepakat. Marilah kita lihat siapa yang pertama kali masuk melewati pintu Ka'bah. Dan mereka menunggu, dan menunggu. Akhirnya Muhammad yang memasuki pintu Ka'bah itu. Orang-orang bersorak-sorai. Inilah Al-Amin, kami rela dengan keputusannya. Dengan bijak, Muhammad menaruh Hajar Aswad di atas sehelai kain. Ia menyuruh para pemimpin kabilah untuk memegang ujung sisi dari kain tersebut. Dan beliau sendiri yang meletakkan batu suci itu di posisinya. Pertikaian pun selesai. Tidak ada darah tertumpah karena seorang pemuda yang amanah. Nah, kalian mau dengar lagi nggak kisah menarik lainnya? Kisah selanjutnya ini terjadi saat perang Badar. Saat itu kaum Quraisy iri dengki karena Islam yang berkembang pesat dan ingin menghancurkan jalur perdagangan kaum muslimin. Maka dari itu kaum Quraisy mengerahkan pasukan sejumlah 1.000 prajurit dan dengan persenjataan yang sangat lengkap. Namun pada saat itu kaum muslimin hanya mempunyai 313 prajurit dengan persenjataan yang sangat sederhana dan sedikit. Sangat berbeda jauh bukan? Namun yang dilakukan Muhammad bukanlah cemas ataupun panik. Namun Muhammad beribadah dan berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapat pertolongan. Keesokan harinya Allah mengirim bala bantuan kepada kaum muslimin berupa ribuan malaikat. Mereka bertarung dan akhirnya kaum muslimin menang telak. Banyak kaum Quraisy yang tewas. Pada umur 40 tahun Muhammad menerima wahyu
dari Allah Subhanahu wa taala. Ia diangkat menjadi nabi terakhir dengan pesan yang sangat agung, yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, berbuatlah jujur, adil, serta baik terhadap sesama. Teman-teman, mengapa kisah ini penting? Karena kejujuran, amanah, dan akhlak mulia merupakan nilai yang tidak pernah usang. Dari Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya orang adalah yang paling baik akhlaknya. Dari masa kecilnya sebagai anak yatim piatu, masa mudanya sebagai pedagang, hingga perjuangannya sebagai Rasul, Muhammad SAW menunjukkan bahwa satu orang jujur dapat mengubah dunia. Teman-temanku, marilah kita tiru teladan beliau, jadilah pribadi yang jujur, amanah, dan sabar. Karena jika kita dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya, maka kita sedang berjalan di jejak Rasulullah. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.